hari ini saya Ani Dwi Purwanti, guru CGP Angkatan 9 dari SMP Negeri 112 Jakarta. Tentunya hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Husna sebagai guru bimbingan konseling. Halo Bu Husna, apa kabar? Alhamdulillah, sehat sekali. Alhamdulillah. Hari ini kita ada percakapan tentang observasi ya Bu Husna. Ya, jadi hari ini kita akan pra-observasi sebelum nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang ada di kelas yang akan Ibu Husna lakukan. Adapun tujuan dilakukan Oke Bu Husna, adapun tujuan dilakukan supervisinya untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu Husna lakukan di kelas nanti. Kenapa hari ini melakukan percakapan observasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Bu Husna melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik untuk murid-murid. Ya, baik, saya mengerti. Ya, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan nanti ke Bu Husna. Yang pertama berkaitan dengan tujuan. Kira-kira apa aja tujuan pembelajaran hari ini yang akan Ibu Husna lakukan? Ya, baik, nanti saya akan memberikan pelajaran tentang pencegahan pelajaran. Anak-anak nanti akan mengerti bahwa dia harus bisa bagaimana berperilaku sesuai dengan etika, bersosial sesuai dengan norma-norma masyarakat. Adapun tujuannya nanti yang pertama adalah peserta didik mampu menentukan bahwa pelecehan seksual itu ada beberapa yang harus dihindari. Terkadang tidak disadari anak tersebut melakukan pelecehan. Yang kedua adalah peserta didik dapat mampu mengetahui dampak dari perilaku pelecehan seksual. Berarti ada dua tujuan pembelajaran ya Bu Husna? Dua atau tiga? Tiga. Nanti anak itu akan bisa caranya mencegah. Tadi kan dampak dan cara langkah-langkah untuk mencegah pelaku pelecehan seksual. Oke, berarti ada tiga yang ingin Bu Husna capai dalam tujuan pembelajaran. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bu Husna capai atau ingin Bu Husna lakukan saat nanti kita di kelas atau saat kita observasi di kelas? Awalnya saya nanti akan memberikan sejauh mana anak-anak mengetahui tentang pelecehan seksual. Lalu saya akan memberikan pertanyaan pemantik atau stimulus bahwa dia paham nggak dengan orang yang mengalami pelecehan seksual. Jadi kita gali pengetahuan anak-anak itu, baru kita gali juga keterangan apa yang dia dapat lakukan untuk mencegah perilaku seksual, pelecehan seksual. Oke, jadi area pengembangan yang akan Ibu Husna gali itu dari pengetahuan dan keterampilan tentang pelecehan seksual. Oke, baik. Nah, saya ingin mendengar Bu Husna bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu Husna terapkan di dalam kelas. Mungkin dari segi strategi pembelajarannya atau model pembelajarannya ataupun dari metodenya. Hari ini nanti saat kita observasi yang sudah Ibu rencanakan kira-kira apa? Baik, saya akan membuat metode pembelajaran berdiferensiasi. Itu saya akan memberikan metode pembelajaran dari beberapa gaya belajar anak-anak. Gaya belajar anak itu ada yang visual, ada yang auditory, atau dan kinestetik. Nanti akan tahap perkembangannya adalah tahap pengenalan, lalu perilaku dan tindakan. Oke, baik. Jadi Bu Husna menggunakan model pembelajaran berdiferensiasi berupa kinestetik, visual, dan auditory. Nah, tadi yang terlihat atau yang mau dicapai
sesuai diterapkan atau yang diterapkan di dalam kelas nanti dalam strategi pembelajaran berdiferensiasi ini dengan pembelajaran. Jadi yang Ibu Husna terapkan di dalam kelas nanti menggunakan model pembelajaran berdiferensiasi dengan model kinestetik, visual, dan auditory dengan beberapa tahapan ya. Tahapannya ada tahap pengenalan, di sini tadi ada saya catat, ada tahap akomodasi dan tindakan. Ya, betul Bu Erni. Oke, nah bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Bu Husna lakukan nanti saat di kelas? Ya, media pembelajaran yang saya gunakan adalah menggunakan PowerPoint. Di PowerPoint tersebut saya akan menampilkan foto tentang peragaan seseorang yang mengalami pelecehan seperti itu. Yang kedua adalah saya akan menanam video. Jadi di video itu nanti anak-anak akan mengamati bahwa di video tersebut akan terjadi pelecehan seksual. Dan ketiga yang terakhir otak gede, nanti saya akan berinteraksi dengan anak-anak menggunakan mind matter. Jadi saya akan mulai refleksi ya, refleksi yang saya sudah lakukan dari tahap pertama dan tahap kedua, terakhir tahap ketiga, apakah anak ini bisa memberikan instruksi buat dirinya untuk mencegah perilaku pelecehan. Lalu bagaimana kalau misalkan dia yang terakhir adalah anak-anak akan membuat kampanye untuk tidak melakukan pelecehan seksual. Oke, baik. Nah, kira-kira kapan Bu Husna akan masuk ke kelas untuk melakukan pembelajaran ini dan kita sama-sama melakukan observasi? Hari Senin Bu Arni ada jadwal. Hari Senin. Saya cek dulu hari Senin jam ke-5 di kelas 7B. Hari Senin jam ke-5 di kelas 7B. Coba saya lihat jadwal saya dulu hari Senin. Oke, baik. Bisa jam ke-5. Nanti kita akan melakukan supervisi di kelas. Saya akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas saat Bu Husna mengajar. Baik Bu Arni, dengan senang hati Bu Arni. Saya akan ya. Bu Arni, saya ada kelas jam ke-5 di hari Senin itu di kelas 7B. Itu nanti akan saya kasih pas banget itu tentang materi pelecehan seksual. Oke, baik. Nanti insya Allah di hari Senin jam ke-5 saya akan melakukan supervisi di kelas. Saya akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa saja yang Ibu Husna lakukan dalam pembelajaran di kelas, ya Bu Husna. Ya. Nah, nanti setelah Bu Husna lakukan kegiatan observasi di kelas atau pembelajaran di dalam kelas, yang terakhir Bu Husna akan bersama saya nanti kita berjumpa lagi, ngobrol lagi, yaitu setelah kegiatan pembelajaran di kelas, namanya pasca observasi yang nanti akan didampingi juga oleh pengajar praktik saya. Baik Bu Arni. Oke, sebelum kita akhiri, kira-kira apa Bu Husna? Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Bu Husna dapatkan dari hasil percakapan hari ini? Saya mungkin akan membuat gambaran media apa yang saya persiapkan untuk nanti akan seperti itu. Misalkan saya akan mempersiapkan medianya, PT, lalu laptop, komputer, dan monitor. Oke, terima kasih untuk percakapan hari ini dari kegiatan pra-observasi. Sampai bertemu lagi nanti di hari Senin. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, Bu Husna sehat, dan bisa melakukan observasi di kelas dengan sesuai rencana. Baik, ya, terima kasih.
kodenya di atas 3746 727 kodenya 3746 itu paling atas, ini paling atas 3746 4727. Ada yang sudah masuk? Pertanyaan pertama, lakukan apapun ya, apapun yang kamu bisa untuk menginstruksikan atau memberitahu pelecehan atau mengalihkan pelecehan. Silakan dijawab. Oke. Dari sini jawabannya ya. Ya, kalau sudah disubmit jawabannya, apa yang kamu lakukan untuk mengalihkan pelecehan atau menginstruksikan pelecehan? Ini seandainya kamu ya yang mengalami pelecehan. Iya. Bukan, ya. Jawabannya apa? Jawabannya ada 3 option. Jawabannya apa? Jawaban kamu apa? Silakan langsung disubmit. Oke. Disubmit jawabannya. Ayo mana? Disubmit. Nanti jawabannya akan muncul di sini. Sudah? Sudah disubmit? Bingung ya? Apa yang kamu lakukan? Yang mengalihkan pelecehan. Mengalihkan atau menginstruksikan. Apa yang kamu bisa lakukan? Apa yang kamu bisa lakukan? Menginstruksikan atau melecehkan atau mengalih pelecehan? Apa? Ya, coba tulis. Diketik. Jangan ditap-tap doang, diketik. Tap-tap tuh, lihat tuh, tap-tapnya ada keluar. Diketik. Jawabannya diketik. Bagaimana saya mengalihkan perilaku pelecehan seksual? Ya, kadang-kadang nggak sengaja saya pun ngatain dia, cewek. Satu-satu aja satu kata. Oke, menghindar dari dan melarikan. Oke, melawan. Yang menghindarinya. Kadang-kadang saya juga ngelakuin pelecehan loh. Lagi. Apa melawan? Ayo. Apa lagi? Ya? Apa nih? Oke, memberitahu ke orang tua. Mengalihkan loh, mengalihkan pelecehan. Oke? Apa lagi? Menghindar dan? Oke, pertanyaan berikutnya. Pertanyaan nomor 2. Ya, berbicaralah dengan orang yang dilecehkan. Jika mereka dilecehkan, apa? Di tempat kerja atau sekolah, tawarkan ke temannya mereka kapanpun mereka harus apa nih? Mereka harus dilaporkan. Kamu bicara sama orang yang dilecehkan bagaimana? Ada teman kamu nih dilecehkan. Gimana cara kamu berbicara dengan orang yang dilecehkan? Berarti kamu ngomongnya sama orang yang kena Yuk, jawab. Ayo, tap-tap like-nya. Sudah banyak. Jawabannya mana? Ayo. Tap like-nya dulu, jawabannya dulu. Ayo, dijawab. Disubmit. Satu aja juga nggak apa-apa. Gimana cara bicara sama orang yang dilecehkan? Ayo, mana? Itu saya. Bagaimana kamu misalkan saya akan memberikan, boleh untuk seperti itu bercerita, boleh kamu bercerita boleh. Udah Erika, ayo disubmit. Oke, berusaha untuk melupakan
menasihatinya, menghibur dia untuk lebih berhati, berusaha untuk melupakannya. Tapi kalau misalkan kayak gambar pertama begini, ada tangan-tangan yang datang gimana tuh? Ya, kamu hibur ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Pertanyaan berikutnya. Bagaimana cara agar kamu aman dari orang yang melecehkan? Nah, berarti diri kamu nih. Bagaimana caranya biar kamu aman? Biar kamu nggak ketemu sama orang yang melecehkan. Kadang-kadang orang yang melecehkan kamu berpakaian yang sopan. Good, pintar. Oke, terus? Ya. Siapa sih yang minta? Apa lagi? Ayo. Berpakaian yang sopan. Ayo nih, tapi banyak. Oke, menutupi aurat. Kabur lari ke rumah. Good, bagus, pintar. Menjaga diri, jauhi pergaulan. Pintar kamu. Terus? Apa lagi? Lapor ke orang. Ada orang yang seperti itu haruslah jangan diem aja ya. Apa? Menjaga diri. Oh, kalau saya menjaga diri itu bela diri boleh nggak? Boleh. Bebas, maksudnya? Bebas apa? Iya, melawan. Tuh. Nah, kalau melawan coba ibu mau tanya, kalau itu caranya gimana? Apa? Kalau melawan, mukul. Kalau punya bela diri, tapi kalau nggak punya gimana? Kan melawan sayang. Kalau kabur kan kamu lari. Kalau melawan gimana? Hah? Teriak atau minta tolong. Ya? Kalau hukum terlalu jauh, kamu lapornya pakai BAP entar. Oke? Laporan dulu. Yang pertama kali adalah teriak. Kalau nggak bisa ngomong lagi teriak aja. Oke, berikan tepuk tangan buat kalian semuanya. Ada masuk di undang-undang ya nak. Karena pelecehan itu adalah perilaku asusila. Nah sekarang yang kamu harus pahami adalah bahwa pelecehan seksual ada berapa tadi nak? 3. Karena secara nggak langsung media sosial atau yang lain itu adalah pelecehan. Nanti jangan sampai kamu lihat gambaran tadi orang yang sudah cemas. Gimana nak? Kalau dia sudah pernah pelecehan seksual rasanya gimana? Trauma. Dia ketakutan, ya kan? Kamu nggak mau kan teman kamu seperti itu? Oke, berarti kamu tidak boleh jadi pelaku maupun korban. Kalau kamu jadi korban, kamu sudah tahu mengatasinya. Oke? Ya, oke. Jadi nanti coba amati teman-temannya di kelas. Ada tidak yang berlaku seperti itu? Kalau ada, apa yang kamu lakukan? Apa kan? Nasihati kalau bisa. Kalau nggak bisa baru kamu. Jadi kita refleksi ya, apakah penting tentang pelecehan seksual? Apakah penting tentang pelecehan seksual? Jadi kamu lebih mengetahui apa? Lebih waspada, lebih hati-hati, menjaga diri. Jangan-jangan kamu sebagai pelaku pelecehan seksual lagi. Jadi diminimalkan bahasanya atau tulisannya yang positif. Boleh ya, nanti anak itu akan menjadi trauma. Oke, sekarang kalau kamu sudah tahu berarti kita bikin kampanye yuk ibu. Tahu kampanye nggak? Nggak tahu kampanye? Tidak. Kampanye tuh
banyak baliho, banyak poster di pinggir-pinggir jalan. Ya, nanti boleh kalian bikin per kelompok, ya, per kelompok bikin slogan. Tahu slogan? Poster maupun video tentang ya cara mencegah belajar. Nanti kamu di kolom aja, jangan di print, kolaborasi sama emailnya ibu. Sudah tahu kan? Kalau belum tahu silakan ditulis nama emailnya. Tulis emailnya. Foto, boleh foto ya, foto aja. Ya, boleh slogan kita sama-sama ya, agar tidak ada yang mengalami pelecehan seksual. Ya, dikumpulkan ya, berkelompok, langsung dikumpulkan. Pengumpulannya maksimal minggu depan, berarti 7 hari berikutnya di hari ini. Ya. Kelompoknya seperti mana aja, Mas? Ya, seperti kemarin kan sudah ada kan? Sudah ada. Iya, karena bikin kelompok juga. Hah? Oke, kalau sudah, nanti kita udah lagi bertanya nanti lagi ya. Oke, Bu cukupkan. Semoga bermanfaat ilmunya dan bisa digunakan oleh kalian menjadi seorang pelajar yang beretika dan bermoral. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah ya Bu Husna, hari ini sudah selesai. Sudah melakukan observasi, saya sudah supervisi di kelas Bu Husna. Dan saya amati tadi alhamdulillah kegiatannya lancar dan anak-anak pun juga senang. Sekarang kita lakukan kegiatan pasca pra-observasi hari ini. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan mengenai kegiatan pembelajaran Bu Husna setelah tadi di kelas. Bagaimana? Masih tegang? Apa ya, nggak tegang sih Bu Armi, cuman ya belajar itu kan harus berproses ya Bu Armi ya, dan ada tahap-tahapannya. Kalau ada persiapan kayaknya maksimal mungkin ya Bu Armi ya, seperti itu. Oke, alhamdulillah. Jadi sudah oke kok. Sekarang saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Husna mengenai tadi saat observasi atau supervisi yang sudah kita lakukan. Yang pertama, bagaimana perasaan Bu Husna setelah kegiatan supervisi hari ini? Perasaan saya cukup puas Bu Armi, karena yang saya persiapkan sebelum saya memulai pembelajaran itu cukup bisa membantu anak-anak untuk mengerti materi saya. Seperti itu. Anak-anak pun jadi tahu bahwa ada yang harus dia cegah. Ya, alhamdulillah puas. Insya Allah tujuan atau capaian pembelajarannya tercapai ya. Alhamdulillah. Sekarang coba Bu Husna ceritakan pengembangan atau langkah-langkah apa saja yang sudah dilakukan saat tadi kita Bu Husna sudah mengajar. Nah, pengembangannya atau langkah-langkahnya seperti apa? Yang saya sudah lakukan adalah saya memberikan tujuan atau capaian pembelajaran terlebih dahulu Bu Armi. Lalu anak-anak pun diberikan tampilan gambar tentang materi yang saya sajikan. Jadi anak-anak itu berpikir bahwa oh ini gambar apa ya, gitu. Kok ada bacaan yang negatif seperti itu. Lalu keluarlah reaksi yang mereka rasakan. Setelah itu saya memberikan suatu video yang membuat mereka semakin paham bahwa pelecehan itu tidak hanya berdekatan atau bersentuhan, bahkan ada yang lain yang harus mereka cegah, terutama tentang pelecehan verbal atau isyarat seperti itu. Oke, berarti umpan balik dari
peserta didik atau dari murid ada ya. Kira-kira sudah berhasil apa belum? Tadi saya kan menyebarkan LKPD, walaupun LKPD itu bentuknya main meter ya Bu Ani ya. Mereka dengan jawaban tertera langsung di layar proyektor, mereka memahami bahwa untuk tidak terjadi pelecehan dalam dirinya, dia tidak memakai baju yang tidak ketat atau berpakaian sopan. Terus pada saat ada orang yang melakukan pelecehan pada dia, apa yang dia lakukan gitu? Dia berteriak atau memberikan orang lain. Jadi umpan baliknya ya, mereka saya bisa membantu mereka untuk menjaga dirinya sendiri. Oke, baik. Nah, dari pengembangan atau langkah-langkah yang sudah Bu Husna lakukan, kira-kira ada kendala tidak? Kendalanya apa ya? Waktu sih Bu Arni. Waktu ya? Iya, waktunya kurang. Lalu untuk pemberian tugas berkelanjutan itu terkadang saya untuk menampilkan tugas anak-anak itu tidak cukup waktunya, dengan walaupun dia satu kelompok 6 orang, berarti kan satu kelas itu 6 kelompok ya. Jadi itu tidak semua kita presentasikan satu-satu. Jadi hanya satu kali pertemuan itu berarti paling maksimal tuh 3 kelompok mempresentasikan. Satu kali pertemuan berapa jam Bu Husna? 45 menit. 45 menit ya. Oke. Satu kali pertemuan 45. Ini bimbingan klasikal ya Bu Ani ya. Bimbingan klasikal di kelas. Nanti biasanya berkelanjutan itu saya balik lagi, anak-anak diundang untuk berkunjung ke ruangan. Ya berarti nanti selanjutnya itu mereka lebih berkunjung ke ruang BK. Oh iya. Nah, dari kendala yang sudah Ibu ceritakan tadi kan kendalanya adalah waktu. Kira-kira apa yang bisa dilakukan atau Bu Husna nih akan melakukan perubahan apa? Perubahan strateginya, cara-caranya. Strateginya mungkin saya lebih banyak menggunakan metode diferensiasi ya Bu. Berdiferensiasi. Mungkin kayak tadi kan mereka antusias tuh dengan dia men-scan barcode, anak-anak tuh membuka HP-nya, akan melakukan perubahan. Saya akan melakukan perubahan itu ya secepat mungkin Bu Arni. Tadi kan saya menggunakan metode pembelajaran diferensiasi dengan menggunakan monitor. Dan saya lihat di sana anak-anak itu antusias sekali dengan menggunakan HP-nya atau smartphone-nya, dia cepat tanggap gitu. Dan di sana dia bisa berpikir kritis bahwa pertanyaan itu harus dijawab dengan apa yang sudah kita berikan gitu. Jadi dengan respon yang mereka berikan kepada LKPD Meter itu, saya bisa melihat bahwa anak-anak sudah paham, sudah memahami apa yang dia lakukan. Oke, baik, berarti secepatnya bisa nanti untuk pertemuan selanjutnya lagi ya? Iya, betul Bu. Oke, alhamdulillah sesi kegiatan praobservasi hari ini sudah terlaksanakan dengan baik. Observasinya juga sudah dilakukan dengan baik, dan minggu kemarin kita praobservasi juga sudah kita lakukan. Sekarang saya ingin Ibu Husna menyampaikan satu kalimat atau refleksi yang Ibu Husna bisa sampaikan kepada saya selama kita pendampingan dari mulai praobservasi sampai ke pasca observasi ini, menilai tentang saya seperti apa, dan sudah kita bisa berbicara seperti ini, kita bisa melakukan percakapan seperti ini, itu membantu atau tidak kepada Bu Husna seperti itu. Monggo masukannya. Ya, kalau buat saya ini sangat membantu saya Bu Arni ya, karena dengan adanya seperti ini saya mempersiapkan metode pembelajaran dengan baik. Dari tahapan pertama, pembukaan, inti, sampai anak itu bisa mendapatkan tindakan apa yang harus kita lakukan. Untuk dari Bu Arni, terima kasih membantu saya dan memberitahu ya, maksudnya mengawasi. Untuk pendampingan ini terima kasih, terutama buat saya sangat bermanfaat buat saya. Dan sebelum saya melakukan pembelajaran, saya diberikan penguatan kepada Bu Arni, diberikan pengarahan
sehingga pembelajaran itu berstruktur, anak-anak itu mengerti tentang materi yang saya sampaikan. Seperti itu, Mbak. Oke, baik. Alhamdulillah kalau begitu saya juga senang kalau yang dirasa seperti itu. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat yang berhusna. Amin. Terima kasih Bu Armi. Dan kita semua selalu sehat. Saya akhiri, semoga bisa berjumpa lagi di lain waktu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.